Oke, selamat pagi semuanya. Jadi, pada video kali ini saya akan melanjutkan pada topik query dengan parameter dan report. Cuman saya loncati, saya langsung pada slide praktek untuk mengisi method show. Jadi mungkin untuk kalian yang kurang paham terkait yang query, kalian bisa lihat di videonya Pak Daniel ya. Itu sudah sangat jelas. Saya di sini hanya memperjelas saja. Oke, jadi mengisi method show. Untuk mengisi method show pada controller produk, kita perlu mengetahui dulu struktur functionnya ya. Cara mengetahui isi parameternya kita gunakan DD ya. Ini kemarin kita sudah bahas. Untuk lebih jelasnya, itu adalah sebuah sintaksis debug mode dari Laravel ya. Ekuivalennya atau enggak itu bisa sama dengan print r atau vardam atau print gitu ya, cuman dia langsung dilanjuti dengan exit. Jadi kalau kalian pakai DD itu setelah dia menjalankan DD nya, ini misalkan contohnya di sini ya, dia tidak akan menjalankan bawahnya gitu ya. Nah ini kemarin kita sudah menampilkan produk, lalu tombol detailnya kita lihat di coding. Nah itu sudah pakai routingnya untuk mengarah ke method show ya. Coba lihat lagi, PHP artisan route list. Nah ini kalau misalnya kita mau ke method show, itu metodenya adalah get, lalu caranya linknya adalah product slash id produknya, dia akan otomatis dilempar ke produk method show gitu ya. Nah ini kita kemarin sudah coba saya echo lagi URL-nya di luar dari href biar kelihatan. Saya refresh. Nah ini ya, berarti produk ini ID 1, ini ID 2, ini ID 3. Berarti dia akan ke halaman products slash 1 ini. Kita coba. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mencoba ya, mencoba untuk method show ini. Nah cuma kalau di PPT kalau kita perhatikan, itu parameternya adalah produk $product. Kalau yang kita punya itu isinya adalah $ID. Nah kalau misalnya kita DD ya, kita DD $ID. Kita refresh, nah keluarnya 1. Nah coba kalau misalnya kita samakan dengan yang di PPT, yaitu adalah produk, berarti jenis variabelnya adalah produk, lalu $product, lalu yang kita DD adalah $product. Kita save, kita coba dulu. Nah terus dia langsung mengembalikan sesuatu. Kalau misalnya kita buka, ternyata itu adalah produk dengan ID 1. Misalnya dengan ID 2 kita coba lihat. Nah berarti dia langsung menjadi produk ya. Kalau misalnya kita yang kemarin caranya dengan seperti ini, find or fail, atau enggak kita kasih where ID-nya apa. Nah sekarang nggak perlu ini, kita hapus seperti ini bisa. Lalu yang kita kirim produk, nah, berarti dia lebih singkat ya. Jadi yang kalau misalnya kita awal tadi nggak ada jenis variabelnya apa, hanya $, saja, berarti dia langsung mengembalikan apa adanya yang dikirim di belakang URL ini. Kalau misalkan dia tipenya adalah produk seperti ini, berarti dia langsung akan mencari produk model ya, ini modelnya apa, produk dengan ID 2. Jadi apapun yang di belakang ini langsung akan dicari sebagai ID-nya, sehingga kita nggak perlu dalam show kita nggak perlu ngoding untuk mencari lagi, kita tinggal kirim ke view gitu ya. Kita coba, kita save, kita refresh, berhasil ya. Nah cuman memang kalau saya pribadi dengan cara ini menurut saya kurang apa ya, kurang secure aja. Jadi kalau misalnya saya ganti 1, dia otomatis langsung masuk ke 1. Jadi kalau misalnya ada orang iseng pengen lihat datanya, itu bisa, karena dia tinggal mengganti URL-nya aja. Jadi ada banyak cara ya sebetulnya. Kalau saya caranya seperti ini. Jadi coba saya kembalikan dulu.
Jadi tetap yang dikirim adalah $ID, jadi dia tetap menerima apa adanya ini. Menerima apa adanya. Kita coba refresh. Yang ada di belakang ini 2 dikirim 2, 3 dikirim 3 gitu ya. Nah, selanjutnya biar ini agak unik, biasanya di view di flatnya ID ini nggak saya buat seperti ini. ID ini enggak, tapi saya kasih encrypt di PHP ya. Ini di PHP nya Laravel sudah ada, kita tinggal kasih metode encrypt, maka ID yang tadi akan otomatis terenkripsi gitu ya, terenkripsi. Coba kita refresh dulu yang di products-nya ya, yang belum, bukan di show-nya tapi di products-nya. Biasa kita refresh. Nah, URL-nya jadi panjang, jadi acak gitu ya. Kita coba buka detailnya. Nah, jadinya acak ya. Kalau kita lihat ini agak, nah ini acak ya. Jadi kalau misalnya ada orang iseng mau ganti ini ID berapa, agak repot. Nah, kalau kita sudah enkripsi, kita kirim datanya, maka di controllernya tadi, kalau ada encrypt berarti lawannya adalah decrypt. Nah, berarti tinggal $ID terdekripsi gitu ya. Saya kasih variabel baru, maka saya akan mendecrypt. Decrypt apa? $ID. $ID dari mana? $ID adalah parameter dari show tadi. Jadi apapun yang dikirim sama di belakang URL-nya /product tadi, itu akan dijadikan parameter dengan nama $ID. Kalau sudah di decrypt seperti ini, saya coba DD ya. Saya coba DD. Lalu saya coba buka roti tawar misalnya. Nah, dia benar satu ID-nya. Cuman di URL-nya dia nggak kelihatan. Di URL-nya dia nggak kelihatan ya, karena dia terenkripsi. Nah, baru ini tadi ID dekripsi tadi yang menjadi parameter untuk kita mencari data produk tadi. Jadi find or fail kita ganti jadi ID dekripsi, yang where juga kita ganti. Ini sebenarnya kita bisa pakai salah satu ya, kemarin minggu lalu kan kita mencoba. Jadi saya coba hapus aja, kita pakai yang find or fail. Nah, ini kita save, kita refresh. Nah, ini ada. Jangan saya iseng ganti tengahnya, saya kasih, atau enggak saya hapus gitu ya. Nah, dia error kenapa? Karena linknya salah, karena dia enggak bukan ID pada saat di decrypt. Coba kita dd $ID decrypt, tetap nggak muncul. Kenapa? Karena dia nggak bisa mendecrypt ya. Jadi kalau encrypt itu kan dia menggabungkan beberapa kode dan beberapa key yang ada di Laravel kita. Kalau key-nya dirubah, otomatis dia nggak ketemu, akhirnya error seperti ini. Nah, jadi kalau ada orang iseng-iseng nggak bisa kelihatan, dia nggak bisa nemu datanya seperti itu. Lagi-lagi ini bebas ya, sebenarnya ada banyak cara lainnya, cuman kalau saya biasanya pakai ini. Kita kembalikan lagi. Kalau mau dikembalikan lagi ya tinggal decryptnya kita matikan, ID menjadi parameternya, lalu di index juga nggak perlu di encrypt. Encryptnya kita hapus, save. Kita refresh yang tabel datanya tadi. Nah, sudah kembali ya, URL-nya sudah biasa /1 2 3. Nah, ini tabel datanya. Nah, ini mungkin nanti bisa kalian rapikan lagi untuk tampilannya. Oke, kita kembalikan sesuai dengan yang ada di PPT ya. Jadi yang kita kirim adalah ID, cuman di dalamnya metode ini langsung dibentuk menjadi data product. Nah, ini kita save. Nah, hasilnya sama, cuman langsung dibuat bentuknya seperti ini. Kita kembali ke PPT. Nah, ini jadi base URL /product /1 adalah URL untuk menjalankan show, untuk menjalankan metode show. Kita bisa cek di PHP artisan root listnya. Terlihat bahwa adalah produk yang diterima berupa objek ya. Dia berarti objek model produk. Dia menjadi jenis variabelnya adalah model produk itu sendiri. Sehingga isi objek tersebut apa ini maksudnya? Oleh karena itu dari objek tersebut langsung dipassing ke view. Jadi
dari parameter di sini langsung dicari ID produknya apa, langsung dikirim ke view, lebih singkat. Oke, ini sudah. Nah, ini kemudian kita juga sudah ya, kita buatkan view-nya product.show. Nah, ini kita bisa pakai compact atau pakai seperti ini, bisa pakai array. Kalau pakai compact kita tinggal melanjutkan namanya data atau produk gitu ya. Sudah dibahas juga di di minggu lalu, dan di responsif sudah dibahas. Nah, ini ya magicnya dari Eloquent Relationship. Oke, jadi kita coba buka ini ya, suppliernya Tyler, kita coba buka product show. Nah, ini ya, jadi dia kalau misalkan kita sudah men-setting relationship-nya, maka kita tinggal bisa menambahkan parameternya. Misalkan kita tambahkan lagi kategori, kita pastikan dulu di model produk, di modelnya produk, model produk. Nah, ini kan detail shop kemarin ya, sekarang kita coba tambahin lagi kategori. Dia akan menyambung dengan model kategori, lalu nama fieldnya adalah, sebentar saya coba lihat di database, kategori underscore ID. Kategori underscore ID, kita save. Sudah ya, berarti sekarang kita tinggal produk, lalu sekarang kita mau masuk ke sisinya kategori, maka kita panggil fungsinya kategori panah name atau nama. Kita coba lihat database ya, nama. Oke, berarti nama, save. Supaya Tyler, lalu kategorinya roti basah, seperti itu. Ini bagian magicnya. Kalau misalkan nama variabel dari controller ini adalah kategori, maksudnya dari controllernya, lalu panah kategori ini adalah fungsi dari relationship yang sudah kita buat tadi. Nama kategori adalah parameter dari objek kategorinya ya. Jadi yang sudah saya bilang, kalau misalkan kita berada di produk, maka misalnya kita tulis produk ini ya, berarti kita masih berada di dalamnya tabel produk. Kalau kita panah, nah kalau kita panah seperti ini, dia akan mencari yang pertama adalah fieldnya di database itu struktur ya. Kalau misalnya kita lihat database struktur, nah ada nggak yang kita cari? Misalnya kita tulis Hamdi misalnya, bukan Hamdi, di apa ya, jenis, bisa jenis, dia akan mencari dulu di sini di struktur, ada nggak namanya jenis. Kalau nggak ada, dia akan mencari juga di model, barangkali ada fungsi yang namanya jenis. Kalau sama-sama nggak ada, error. Nah, kalau misalnya ada di salah satu, dia akan menampilkan duluan yang di struktur, baru di sini. Jadi kalau misalnya kalian punya nama function di sini dan nama fieldnya sama, maka yang ditampilkan adalah nama fieldnya dulu, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya tulisnya nama, berarti dia akan mencari dulu di sini, ada nggak field nama. Oh, ada, berarti dia akan menampilkan data sesuai di database. Tapi misalkan kita cari seperti ini, kategori ya, kategori, dia akan mencari di sini, di fieldnya ada nggak kategori. Nggak ada, dia kan kategori underscore ID. Maka kalau nggak ada, dia akan mencari di modelnya. Nah, di modelnya sudah ada, oh ini ada nih fungsi kategori, maka kita sekarang berada di dalamnya model kategori. Nah, kita sudah berada di dalamnya model kategori sekarang. Kita panah lagi, nah kita bisa memanggil apapun itu yang ada di dalam kategori. Jadi apapun strukturnya, kita bisa memanggil ID-nya, bisa memanggil namanya, created add, update add, dan lain-lain sesuai dengan strukturnya. Maka kalau kita mau menampilkan namanya, berarti kita pertama di produk, kita masuk ke rumahnya kategori, lalu kita tulis field yang kategori apa, nama. Nah, seperti itu ya, kurang lebih seperti itu untuk relationship-nya. Terlihat pada view tidak perlu menggunakan for each karena data berisi single entity ya. Betul, oke. Seperti yang saya bilang terdahulu, misalkan karena ini datanya sama seperti ini ya, sama seperti $data sama dengan produk. Find, misalkan ID-nya satu, ini misal contoh, kita dd $data.
ini yang dinamakan single entity ya. Jadi kita bisa langsung, kita sekarang sudah berada di satu data yang spesifik. Jadi kita bisa langsung panah apa nama filenya, nama misalnya ya, contoh. Nah seperti ini. Atau kita pakai where id first misalnya, first. Nah ini sudah berada di dalam satu data single entity. Kalau misalnya kita pakai get, nah dia bentuknya array, jadi kita harus masuk dulu. Itulah kenapa fungsinya for ngelooping, dia untuk masuk dulu ke sini baru mendapatkan dalamnya ini. Nah gitu ya. So misalnya kita pakai get atau enggak kita menampilkan semua di atasnya, kita juga pakai get all gitu ya, itu dia akan mendapatkan banyak data, maka harus di looping dulu. Kalau kita pakai first atau enggak find atau langsung seperti ini, dia akan mendapatkannya single entity. Jadi langsung pada data yang kita cari. Contohnya seperti ini ya, for each misalkan $data misalnya ya, s $a. Nah kalau misalnya kita pakai first atau enggak kita pakai find, kita sudah berada di dalamnya sini, kita sudah berada di dalamnya for each ini. Jadi kita nggak perlu nge-for each lagi, kita tinggal dipanah nama fieldnya apa yang mau kita tampilkan, seperti itu. Jadi kita ibaratnya sudah berada di dalamnya. Nah seperti itu ya. Kita refresh lagi. Oke. Seperti itu. Mungkin kita buat seperti ini aja ya, buat seperti di PPT. Yang pertama ada judulnya. Nah, judulnya pakai H2. Kita copy dari indeks aja ya. Kita copy dari indeks dulu viewnya, lalu kita paste. Nah kita nggak perlu pakai for each ya, nggak perlu, hapus. Tidak ada ID nama apa, nama produk, stok, lalu apa lagi nih. Oh gini aja, data hasil. Oke, data hasil. Oke, yang pertama kita menampilkan ID-nya. Nah P bukan P ya, karena dari controllernya kita kirimkan dengan nama produk, berarti kita produk panah ID. Nah seperti ini. Setelah yang bawah saya hapus, save, kita coba jalanin. Nah nih ID produk, detail produk. Nah ini ada ID, lalu TR lagi, nama, stok, lalu apa lagi, harga ya, harga. Oke, harga itu, lalu ada supplier, ada kategori. Nah gitu. Stoknya namanya stok, kalau harga ada di field apa nih, harga jual, harga underscore jual. Supplier ada di nama, tergantung nama function ya, lagi-lagi perlu diperhatikan tergantung nama functionnya, karena nama functionnya saya detail underscore sub, nanti kita panggilnya ke sini untuk apa, untuk bisa masuk ke dalam model supplier. Nama, kategori panah, nama, save, coba. Nah betul ya. Nah ini ID, nama, stok, harga, supplier, lalu kategori. Nah, ini tabelnya kok bisa selang-seling gitu Pak, kok bisa belang-belang. Nah itu kan kita kemarin sudah pakai bootstrap, kita bisa tambahin tabel border, lalu tabel strip ya, tabel hover. Nah, ada juga seperti itu untuk metode show.
Selanjutnya oke, ini sudah betul. Nah, sekarang kita masuk ke report atau laporan. Nah, report atau laporan dalam sistem informasi. Report atau laporan pada sebuah sistem informasi merupakan hasil analisis dari data-data yang ada di dalam database. Analisis data yang menggunakan konsep-konsep query sebelumnya, seperti ada agregat, join data, sort, filter, dan lain-lain. Kita coba buat reportnya. Konsepnya custom URL kurang lebih sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya untuk routingnya. Maka kita akan mengubah routes web.php-nya. Ini contohnya, misalkan user kita bisa ganti sesuai dengan URL kita. Jadi ini adalah URL atau enggak jalur yang mau kita buat. Lalu parameter kedua adalah nama controllernya, lalu add ini adalah mau kita arahkan ke metode yang mana. Jadi kalau misalnya ini berarti kan nama jalurnya adalah user, akan diarahkan ke user controller dalam metode index. Nah, seperti itu. Kita akan coba apa nih, report. Kita akan buat laporannya. Selanjutnya kita akan menampilkan data roti yang memiliki kategori tart, misalnya ya. Nah ini ya, misalkan datanya sebagai berikut. Ada nama produk, ada kategori ID, ini kategori ID 2 ya kalau tart. Kalau ada 3 nih, ada 4 kategori, cuman yang kita ingin tampilkan adalah kategori dengan kategori ID 2. Langkah kerjanya kita akan menyepakati dulu custom URL-nya seperti apa. Kita akan membuat custom URL pada web.php, lalu membuat fungsinya pada controller yang dituju, lalu mengisi fungsi tersebut dengan query-query logika SQL untuk reporting. Nah ini ya, misalkan kita menyepakati seperti ada report, showcase, slash, nah ini parameter ya, nama kategori. Ingat, ini adalah nama parameter. Jadi ini diisi parameter, bisa diisi apa saja. Jadi jangan kalian buat jalur sendiri, lalu apalagi tadi bread buat sendiri, puding buat sendiri, ya jangan gitu. Lalu kita menampilkan jumlah roti pada toko Anda dengan kategori tart, lalu menampilkan data kue yang dimaksud dalam bentuk tabel. Next dulu, nah ini ya, kita nanti akan membuat seperti ini. Name adalah sebuah variabel yang digunakan sebagai parameter. Jadi ini sebagai parameter. Kita nanti akan menggunakan kategori controller. Lalu nanti kita akan menggunakan fungsi showcase. Tentunya ini belum ada. Jadi kita akan membuat. Kalau ada namanya name, report, showcase. Nah ini ada di root listnya juga kelihatan. Ntar saya next dulu. Oke, mungkin kita mulai dari ini dulu ya, kita lihat dulu data-data kita seperti apa. Data kita produknya ada berapa ini? Ada 3 masing-masing, ada satu kategori 2 data dan 3 data. Kalau kategori kita ada 3 data, roti basah, roti kering. Nah ini mungkin kita perlu nambah lagi ya, tambah manual di sini nggak apa deh, namanya tart. Lalu bread, puding, sampai lagi puding, croissant. Oke, kita lihat kategori kita. Nah, ini sudah banyak. Ada tart, bread, puding, croissant. Oke. Selanjutnya di produk kita, nah kita harus nambah produk nih. Nah, kalau nambah produk kita pakai ini aja deh, pakai seeding aja, biar cepet. Database, seeding, produk, feeder. Oke, kita coba tambahin. Nah ini yang sudah lama. Kalau kalian ingat ya, seeding itu bisa berulang kali, jadi hati-hati. Kalau misalnya migration kan nggak bisa, kalian migration berkali-kali dia nggak bisa, dia akan membaca sekali aja. Kalian migrate sekali bisa, migrate kedua nggak bisa, dia hanya bisa jalan 1 kali. Kalau seeding bisa berkali-kali, jadi hati-hati.
kita cek di sini deh, apa ini namanya, Brioche, Brioche stoknya anggaplah 20, harga jualnya misalkan 25.000, harga produksi 10.000, kategori ID. Nah, kategori ID dia bread tadi kita ID berapa ya, 5. Lalu lagi garlic stoknya 20, biarin aja, harganya sama, kayak 20 deh. Oke, tambah lagi 3 produk ya, baguette. Saya skip dulu ya, saya selesaikan. Nah, ini saya sudah buat seedingnya, birthday cake, wedding cake ya, ada yang kategorinya 4, ini tart, 5 itu roti ya, garlicnya kita sudah buat. Sekarang kita coba jalanin klik. Oke, PHP Artisan DB Seed. Kayaknya saya salah kepencetnya, harusnya nggak semua jalan ya, nggak apa ya, kategori seeder supaya seeder ya, biarin aja, nggak apa. Produk seeder kita coba cek produknya isinya tambah apa enggak. Produk oke, bertambah ya, coba lihat di data produk, refresh. Nah, ini ada apalagi, wedding cake, kita coba lihat detail. Nah, ini ya kategorinya tart. Nah, sekarang kita itu mau membuat report per kategori. Jadi kategorinya tart itu ada produk apa aja gitu ya. Nah, ini misalkan kita buat URL-nya dulu. Pertama kita buat URL-nya dulu, kita copy deh yang ini. Lalu kita taruh di mana? Di bawah sini boleh. Perjanjiannya apa tadi? /report show cake. Nah, ini apa? Parameternya kita coba. Parameter adalah name. Lalu kita akan menggunakan kategori controller. Apakah sudah ada ya kita kategori controller? Sudah ada, oke. Kategori controller dengan metode show cake. Nah, ini dengan metode show cake. Kalau kita kasih name report show cake. Nah, nanti saya kasih tahu penjelasan bedanya URL yang di sini dengan yang di name. Sebelumnya kita sudah buat root baru, jalur baru. Kita coba lihat di PHP Artisan root list. Nah, ada jalur baru namanya report /showcake/ parameternya name. Nah, terus lalu ini kan URL, ini method, ini name. Nah, kok ada name pak? Name-nya apa? Report showcake. Nah, ini bedanya apa pak? Nah, mungkin lebih cocoknya kita akan membuat view-nya dulu untuk yang kategoris ya, kategoris gini aja, kategori controller, kita masuk ke indeks ya. Jadi kita akan menampilkan semua kategori sama seperti yang di produk, sama seperti ini. URL-nya kategoris, kita coba akses kategoris, masih kosong ya. Kita coba lihat kategori controller. Kategori controller fungsi indeks. Nah, berarti kita akan mengambil data sama dengan kategori. Nama kelasnya saya pakai eloquent all. Nah, gini ya. Lalu saya akan return ke view. Nah, kita belum buat view-nya ini sepertinya. Kita buat aja nggak apa-apa. View kita buat folder dulu, dalamnya view, new folder, kategori
lalu kita copy paste dari produk aja indeksnya. Jadi di dalamnya kategori kita buat new file index.blade.php. Salah ya, php nya p nya 2, kita rename. Nah sudah, kita sudah buat indeksnya. Ini nama kategori action kita aja, jadi ada ID, nama kategori ini kita ganti jadi kategori. Yang di looping adalah, sebentar kita coba ke view dulu, kategori dot index, koma, saya pakai compact. Kita pakai compact jadi nggak perlu mendeklarasikan key-nya, langsung kita kirim data. Data itu adalah variabelnya di sini. Berarti nanti di view-nya nanti kita langsung akan mendapatnya variabel data. Nah, kita looping, kita samakan, saya samakan $p, lalu nama, URL-nya saya hapus, report gitu ya misalnya. Kita save. Nah, ini saya sudah buat view-nya, saya buat controllernya juga sudah. Kita coba jalankan. App kategori not found. Ya, kita coba cek, karena nggak ada, adanya /model karena dia dalamnya folder models ya, jadi diperhatikan juga ini. Refresh. Nah sudah muncul ya, ada roti basah, ada roti kering. Karena tadi double kenapa Pak? Karena tadi saya ke seedingnya 2 kali, jadi itulah resikonya seeding 2 kali, datanya double. Nggak masalah ya. Sekarang kita akan buat reportnya. Nah, jadi kita tadi sudah buat URL-nya. Lalu sekarang kita akan mengarahkan URL itu. Nah, apa bedanya yang tadi? Kalau misalnya kita tadi mau mengakses, misalkan report ya, kan kalau misalnya yang awal tadi kayak di produk, itu kita bisa pakai URL, lalu namanya apa ini? Report showcase, mirip yang di produk ya. Kita concat dengan titik gini ya, karena dia string. $p yang kita kirim apa? Name nya, berarti kita kirim namanya. Biar nggak bingung, saya coba echo lagi URL nya di luarnya href biar kelihatan. Nah, kita save, refresh. Nah sepertinya, jadi ini dia nanti akan mengirimkan showcase roti basah, showcase roti kering, cake tart, bread, dan lain-lain. Nah name ini enggak apa Pak? Name nya mana tadi? Name nya ini untuk URL juga, cuman bedanya kita bukan menggunakan function URL, tapi kita menggunakan function root. Lalu name-nya apa? Name-nya report showcase. Udah ditulis ya, report showcase. Parameternya gimana Pak? Parameternya bukan di concat menggunakan titik seperti ini, bukan. Cuman dia akan menggunakan koma lah. Lalu kita pakai array. Di dalamnya URL ini, report showcase ini, kita mau mengirimkan parameter apa aja. Nah kalau yang diminta satu parameter ya berarti kita tuliskan aja $p nama. Nah, ini dia sudah otomatis menjadi parameter pertama. Kalau misalnya ada 2 parameter seperti apa Pak? Misalkan name 2 misal, biar nggak bingung, berarti nanti harus dikasih key-nya apa? Name panah seperti ini. Oke, name ini saya isi dengan $p panah nama, koma, name 2 mana Pak, misalnya jangan name 2 deh, ID misalnya, isi ID, saya akan mengirimkan $p panah ID. Nah seperti ini, bisa nangkep ya. Jadi kalau misalkan tadi kita pakai yang URL, berarti kita menuliskan URL nya secara string biasa seperti itu, di concat dengan titik. Tapi kalau kita menggunakan yang ini juga bisa dengan cara pakai root, manggilnya pakai root. Kalau parameternya 1 boleh nggak pakai penjelasan key-nya, gitu ini ya, key ini tuh value, jadi setelah panah ini adalah value. Boleh seperti ini, atau mau diperjelas juga nggak masalah.
saya juga kadang-kadang saya perjelas biar nggak bingung. Nah, jadi saya akan mengirimkan parameter name ini tadi, isinya adalah nama. Nah, ini sama-sama aja. Coba kita coba save, kita coba refresh ya. Nah, sama-sama aja. Report show kick name. Oh sorry, bukan koma ya, tapi panah. Nah, seperti ini. Jadi sama-sama saja. Seperti itu. Kita sudah membuat routingnya. Nah, lalu di routing tadi kan kita dilempar ke metode showcase. Nah, itu ya. Kalau di kategori controller ini belum ada, jadi kita buat aja di bawah sendiri. Public function showcase. Parameternya apa? Name. Parameternya name. Saya coba return string dulu ya. Ini showcase. Kita coba refresh. Kita klik report, nyudah aja. Nah, ini showcase. Parameternya apa? Roti basah. Nah, karena parameter roti basah, berarti kan kita harus mencari dulu yang namanya kategori roti basah ya. Mirip seperti produk tadi, kita harus mengambil dulu data detail dari kategori yang dimaksud. Jadi bisa kita kasih misalkan data sama dengan db table misalnya, kategoris mana where apa, where namanya sama dengan $name. Kita kasih first ya, karena ini kita mau ngambil data detailnya. Kita kasih dd $data. Kita coba db not found. Oh oke, berarti kalau misalnya db not found, kita tinggal scroll ke atas, kita taruh dalamnya use db gitu aja ya. Refresh. Nah, ini sudah dapat roti basah. Atau kalau mau pakai apa namanya, class juga bisa, kategori .2.2. Nah, kategori where namanya parameternya tadi, lalu kita kasih first, kita save. Ini kita sudah dapat datanya roti basah. Oke, seperti itu lalu ada dua hal yang perlu dikelola, yaitu adalah menampilkan jumlah data keseluruhan ya. Jadi kita akan menampilkan jumlah data keseluruhannya, lalu menampilkan data yang termasuk dalam kategori yang dimaksud gitu ya. Jadi kita akan mentotal ada berapa sih data roti basah gitu ya. Jangan roti basah deh, kita coba yang tart. Nah ini ya, tart. Ada berapa data dengan kategori tart. Lalu yang kedua, kita akan menampilkan data tersebut ada apa aja ya. Kita coba next. Nah ini, jadi yang pertama kita akan mengambil data produknya. Nah, ini data produknya. Dolar produk. Ini kok banyak ini. Gestinya mengganggu. Data underscore produk sama dengan, nah kita kan mau pakai model produk ya. Nah, kita panggil aja model produknya. Kita use di atas. Produk. Kita pakai produk where apa? Where kategori underscore id, kategori id adalah dolar. Dan saya kasih gini, dolar data kategori dolar kategori. Nah kalau ini first, jadi bisa langsung kita ambil ya id. Nah, get. Jadi kita akan mengambil semua data produk dengan kategori id-nya adalah kategori id dari tart, itu adalah 4. Kita coba dd data produk, refresh. Nah ini ya, ada 2, ada birthday cake, lalu ada wedding cake. Nah kita coba lihat di database betul atau tidak. Kita refresh.
dengan kategori ID 4. Ada 1, 2 ya, betul ya, ada 2. Jadi seperti ini, itu adalah cara pertama ya. Kalau di sini dibilangnya ini query builder, sebenarnya sama aja ya. Kita tadi pakai, jadi kita saya ngambil dulu detail kategorinya, lalu saya where langsung di data produknya. Kalau di PPT ini dia satu variabel cuma dijoinkan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus mengambil get total data produk. Tadi kita sudah dapat list produknya, sekarang jumlah data produk aslinya. Jadi semua kategori adalah tadi produk count. Nah seperti ini ya. Jadi ini pakai query builder, saya tadi pakai modelnya Eloquent, saya langsung di count. Jadi jumlah data produknya aslinya ada berapa ya. Nah ini hasilnya ada 8, cuma tadi hasilnya data produk kita yang menggunakan yang termasuk kategori tar itu ada 2 ini ada termasuk dari array. Ini cara pertama. Cara kedua dengan Eloquent kita sudah betul ya, kita pakai count sudah betul. Nah cuman bedanya, nah ini coba ada bedanya nih, kita coba lihat ya. Kita sudah hampir mirip tadi menggunakan dengan yang PPT. Yang pertama saya mengambil kategori first, lalu jumlah produknya saya product count gitu ya. Nah cuman ini resultnya atau list produknya, saya ganti namanya list produknya dia kok tinggal data panah produk ya, sedangkan saya harus nyari lagi apakah hasilnya sama. Harusnya sama, cuman dia menggunakan relasi ya. Jadi dia akan menggunakan relasi ya. Relasinya dari mana? Relasinya dari model kategori. Kita coba cek model kategori. Nah ini belum ada apa-apanya, kita harus deklarasikan seperti ini. Nah deklarasikan di kategori. Di dalam kategori ini dia punya function products pakai S, berarti dia punya banyak, has many, jadi satu kategori has many product. Jadi dia dalam satu kategori punya banyak produk. Nah ini kita ganti ID-nya di produk apa, dia pakai namanya kategori underscore ID. Nah seperti ini. Jadi dia masuk ke tabel produk, lalu ID di tabel produk ada foreign key apa untuk kategori ini, namanya kategori underscore ID. Karena dia banyak kita pakai has many. Itu kenapa di PPT nggak perlu kita ngambil lagi ke get seperti ini, nggak perlu, karena kita sudah masuk di dalamnya kategori kan. Dia pakai first ya, pakai satu single data. Tinggal kita panggil data kategori panah. Nah ini ya, kalau misalnya kita mau ngambil nama berarti kita panah nama, kita mau ngambil ID panah ID. Kalau kita mau manggil fungsi berarti tinggal kita ambil fungsinya apa, namanya products, kita copy paste di sini. Nah coba kok tadi di produk kan kita kategori panah dolar produk mana tadi di produk ya, kita coba cek produk show. Nah di sini ada produk panah kategori panah nama pak. Nah seharusnya di sini kok enggak ya, enggak. Kenapa? Karena di sini satu produk satu kategori aja. Jadi sudah pasti dia akan mendapatkan satu kategori. Karena dia mendapatkannya satu kategori atau single data, maka bisa langsung dipanah nama gitu ya. Nah tapi karena dia ini di dalam kategori punya banyak produk, berarti ini isinya kan banyak, bukan satu. Anggapannya tadi pakai get, sehingga dia harus di for each dulu. Nah jadi kita nggak bisa langsung panah dapat datanya, nggak bisa, karena satu kategori banyak. For each nya di mana? Nge-for-nya sih ya di view tadi ya. Ini misalnya kita coba di DD dulu deh, kita coba DD dulu, refresh. Tuh hasilnya sama 2, jadi dia punya 2 produk gitu. Jadi ini adalah hasilnya adalah produk, banyak produk. Oke sekarang kita lanjut masuk ke return view nya. Kita masuk ke kategori sebentar, saya coba cek dulu. Nah ini penjelasannya. Pada query builder, untuk mengambil nama kategori dan memunculkan seluruh data kedua kolom harus menggunakan join.
Tapi kalau kita pakai Eloquent dan dengan catatannya adalah sudah disetting relationship-nya ya, ini dengan catatan sudah disetting, maka kita tinggal menggunakan memanggil metode products ini tadi gitu. Nah ini tadi disimulasikan dengan Eloquent model apabila ada 2 atau lebih parameter di parse ke view digunakan compact ya, kita menggunakan compact ya. Jadi kita akan mengirim kategori name, result, get total data. Oke, kita akan coba samakan. Nama view-nya mungkin langsung report gitu ya, report report dot kategori gitu aja. Nah, berarti kalau seperti ini artinya apa? Artinya kita harus mempunyai folder, masuk ke folder report. Kita belum punya, kita buat lagi di view, klik kanan, report. Lalu dalam report saya membuat view lagi, namanya kategori .blade.php. Nah, viewnya kita copy dari produk yang show aja ya. Nah seperti ini. Nah dari sini kita kirim menggunakan compact. Yang pertama kita kirim adalah data kategori. Lalu yang kedua adalah list produknya. Lalu yang ketiga adalah jumlah data produk. Semua produk maksudnya. Saya ganti saja jumlah semua produk ini aja ya. Nah, jadi ada data kategori, ada list produk, ada jumlah semua produknya. Kita coba lihat PPT dulu. Nah kita buat viewnya, kita akan buat seperti ini ya. Produk dengan kategori tar data ditemukannya 2 data dari 6 data. Nah, jadi kita coba setting di kategori ini. Data ini aja report, judulnya report kategori ya. Saya agak berubah-ubah ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Bebas deh kalau kalian bahasa Inggris semua ya, masalah, bahasa Indonesia semua nggak masalah. Judulnya adalah produk dengan kategori apa? Produk dengan kategori. Nah, karena kita mau mengambil nama kategorinya, kita lihat lagi di sini ada data kategori yang first ya, berarti kita tinggal echo-nya $data kategori panah nama. Lalu di bawahnya ditemukan berapa data ini? Ditemukan berjumlah sekian data dari, nah dari berapa total datanya tadi adalah, kita kasih nama jumlah semua produk, $jumlah semua produk. Ini dulu deh. Lalu tabelnya isinya adalah apa ini? ID, nama produk, harga. Oh semua ya, sama dengan produk. Jadi kita copy aja yang dari indeksnya produk, tabelnya saya copy. Nah tapi yang di looping di sini bukan data produk, tapi yang di looping adalah apa nih? List produk. List produk. Oke. Kita coba save. Lalu kita coba jalanin dulu ya. Nah ini ya, di produk dengan kategori tar ditemukan berapa data dari 8 data. Nah ini harusnya kan isinya 2. Kita bisa menggunakan fungsi size of itu dia akan mencari jumlah totalnya dari sebuah array ya, dari sebuah array. Arraynya dari mana Pak? Ya dari list produk tadi, $list product. Dia akan menghitung berapa jumlah data dalam array tersebut. Nah ini ada 2. Misalnya kita ganti lagi ke roti basah. Nah roti basah ada 2 juga, ada roti tawar, ada roti gandum. Misalnya yang lain lagi apa ya? Roti. Nah berarti ada 3 data dari 8 data produk. Nah, seperti itu ya. Itu tadi. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah Eloquent tadi dan relationship antar modelnya. Kalau kalian antar modelnya sudah betul relationshipnya, untuk menampilkan datanya akan menjadi lebih mudah begitu ya. Seperti itu untuk next. Nah, ini untuk nextnya kita ada latihan soal, buatlah laporan dari data-data yang telah Anda himpun dalam sebuah database ya. Jadi nanti kalian buat URL baru, ini laporan
kategori kerupuk. Nah, ini seperti ini contoh. Bila ada kategori yang tidak dimiliki produk itu, maka diberi nilai 0. Nah, seperti ini, ada kategori A nya berapa, kategori B ada berapa, kategori C ada berapa, seperti itu. Oke, silakan dikerjakan untuk latihan soalnya. Kita bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih.